Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ya terima kasih kembali lagi kita bertemu di sini di GBI Gunung Sahari. Nah, saya mau minta izin Ibu Gembala. Saya kan terlalu imut-imut saudara ya. Jadi kalau di sini kayaknya jauh banget. Saya itu pengen turun dan mau pinjem mimbar kecil ini. Izinkan saya untuk memakai mimbar kecil sesuai body kayaknya. Saya emang sukanya di sini biar kita lebih dekat. Nggak usah di syuting juga apa-apa. Sudah jadi artis, artisnya Tuhan. Baik. Disinilah tempat ternyaman, PW-nya ya. Ketika saya naik ke tangga tadi saya kaget. Jangan-jangan ada pernikahan ini ya. Karena apa? Mulai dari tangga. Waduh, udah ada hiasan-hiasan. Masuk lagi. Waduh, ini enggak Natal, tapi kenapa gerejanya penuh dengan dekorasi-dekorasi. Dan saudara tahu, ini warna kesukaan saya loh. Jadi ketika masuk ketemu biru-biru, hati ini rasanya adem. Karena warna biru itu warna yang membawa kedamaian. Bukan partai yang biru loh ya. Ini udah selesai pemilu. Kalau merah itu kan biasanya membuat kita bersemangat. Kalau biru itu warna yang penuh kedamaian. Jadi setiap jemaat yang lewat pintu masuk duduk, damai hati, damai hatinya. Dan dapat bocoran katanya ini karya seseorang gitu kan ya. Waduh luar biasa emak kita. Ya, hari ini kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dan pada sore hari ini saya membawakan sebuah judul dengan judul tema khotbahnya, akuilah dia dalam segala jalanmu. Akuilah dia dalam segala jalanmu. Sebelum membuka Alkitab kita, handphone suci kita, kira-kira ada nggak saudara mama-mama cantik atau ibu-ibu cantik ini hafal Amsal 3 ayat 5 sampai 6? Saya mau tes dulu. Ada yang hafal atau inget dikit siki-siki nggak apa-apa. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya nggak apa-apa deh, apalnya itu harga cabai mahal Bu, apalnya harga beras lagi mahal Bu, oh ya enggak apa-apa. Ya kita baca bersama-sama Amsal 3 ayat yang kelima dan yang keenam. Kita akan bersama-sama membaca pembacaan kita pada saat malam hari ini ya. Sudah, Amsal 3 ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau lagu zaman dulu, karena sekarang kan lagu baru-baru ya. Terus saya sungguh hebat banget loh ini WL kita. Ngarang liriknya itu ya. Dalam Yesus kita bersaudara, diganti liriknya. Ada sukacita, ada kesembuhan. Terus apa lagi Bu? Kayaknya itu liriknya diganti nggak apa-apa saking kreatifnya gitu kan ya. Nah saudara-saudara, pada waktu dulu itu ada lagu dan lagu ini ayat ini dinyanyikan di dalam lagu. Adakah yang tahu? Nggak tahu, saya kasih tahu kalau gitu ya. Jadi ayat ini ada lagunya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada waktu itu ada lagu yang di ayat yang kelima ya, itu mengubah lirik ini menjadi sebuah lagu. Dengan adanya lagu itu makanya liriknya atau ayatnya ini bisa hafal mati karena terbantu dinyanyiin. Coba kalau lagi masak. Ibu-ibu kita mau menghafal ayat Alkitab ya. Kan namanya udah gitu ya. Udah umur. Ngapal itu saudara-saudara gampang apa susah? Susah makanya sambil nyanyi. Nyanyinya.
Kalau hati yang gembira adalah obat, biasa-biasa aja. Kita cari ayat lagi. Ayat contoh. Saudara boleh yang blok sini. Boleh nggak kasih contoh satu ayat hafalan Alkitab? Ayo ibu yang pakai baju hitam, sama kan kita pakai baju hitam. Apa? Kok ya? Oh, yang hitam lagi di towel. Ayat Alkitab satu aja yang hafal. Di mana kitabnya, pasal berapa, ayatnya. Wow, pucet tahu katanya. Oke, ganti. Sebelah sini. Ayo, siapa yang menghafal satu nats Alkitab beserta alamatnya, pasalnya apa, ayatnya berapa? Ayo coba, ada yang tahu? Ii, baju merah. Haya, wo juga lupa. Kenapa wo ditanya-tanya? Ada yang tahu? Ibu Gembala nggak boleh jawab, nggak boleh. Hadiahnya nggak bisa ngasih hadiah kalau Ibu Gembala. Ada satu ayat. Oh, itu nama-nama kitab. Nah, kalau dinyanyiin kita jadi hafal ya. Coba nggak usah nyanyiin. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Tapi kalau dinyanyiin, ada nggak yang bisa, itu kan perjanjian baru ya. Yang perjanjian lama. Coba. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut dan Samuel, shalalalala, jeng. Nah, kalau dinyanyiin kita jadi hafal. Nah, firman Tuhan itu kalau mempermudah sambil goreng tempe kita nyanyiin. Contoh ayat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya ampun, masa lagi masak terus cucunya nanya, Ama, Ama, ngapain? Ama lagi nge-rap ya, lagi nge-rap karena apa? Lagi masak, ngapalin ayat Alkitab cucuku. Jadi Ama ini lagi nge-rap, goreng tempe sambil nge-rap. Ya kan? Dengan begitu ayat Alkitab gampang kita ingat-ingat gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Satu hari ada seorang anak, dua-duanya ini jemaat. Mamanya jemaat, anaknya jemaat. Yang anaknya ini ngomong begini, Ci, tante, aku minggu ini izin ya gak pelayanan. Soalnya aku lagi berantem sama mama. Kayak mirip ya, suasana kalau ini kan sakit ya. Lagi gak damai sejahtera, ini lagi berantem. Tahulah ya, mama aku bawel banget. Karena apa? Tiap hari aku diocehin mulu. Ini padahal anaknya juga udah punya anak lagi gitu. Udah umur juga gitu. Nah, kadang-kadang di dalam rumah begitu enggak? Mama punya kebenaran sendiri, anak punya kebenaran sendiri. Nah, kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, gampang apa gampang? Gampang. Coba kalau mengasihi orang yang tadi habis ngocehin, mama yang tadi habis ngecerewetin, tetangga yang ribut gara-gara parkiran, tukang kredit yang gara-gara panci kagak bayar. Kira-kira susah atau mudah ketika kita mengasihi orang yang gak srek di hati kita? Tentu itu adalah perjuangan yang luar biasa. Kali ini kayak kameramen sibuk kali ya kan. Biasa duduk diam kameramen nih, pengkhotbahnya jalan-jalan melulu. Nah, untuk mengasihi orang yang baik, yang juga sayang kita, yang suka memberi, yang mengasihi kita, itu mah gampiliwiliwil. Tetapi bagaimana caranya ketika kita harus mempraktekkan kasih, mengasihi, menghormati orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Mengucap syukur ketika tanggal muda gampang. Kalau dompet lagi tipis, kira-kira mengucap syukur sulit apa sulit? Sulit. Ya kan? Mengucap syukur kalau baru dapat arisan. Haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Baru dapat setoran dari anak. Aku punya Yesus yang kaya. Biar kayak WL tadi kan, diganti-ganti liriknya. Nah, mengucap syukur dalam keadaan enak, ya itu gampang.
Tapi bagaimana mengucap syukur ketika kita mengalami lembah kekelaman atau penderitaan dalam hidup. Karena memang kita itu menjalani hidup nggak selalu semulus jalan tol. Karena apa? Hidup kita itu seperti ayunan, kadang naik, kadang turun, naik, turun. Nah, mengasihi orang yang kita kasihi ya gampang. Mengucap syukur dalam kehidupan ketika kita semua dalam hidup ini berjalan lancar itu masih gampang. Tetapi bagaimana caranya ketika kita tetap baik sama orang, ketika kita dijahatin, mengucap syukur sama Tuhan ketika kita dalam kekurangan, datang ke gereja walaupun hujan, walaupun sakit, itu kan sulit kan ya. Kadang-kadang kan izin, Ibu Gembala maaf ya aku baru masuk angin, no dikerok dipoto, dikerok nih loh, di kanan di kiri dikerok, ini malah dikop lagi nih, sakit nih Bu Gembala. Bu Gembala izin aku lagi gak enak hati sama suami. Ya berantemnya sama sesama lah, Tuhan Yesus kok yang diambekin, yang ngambeknya sama Tuhan. Maaf ya gak pelayanan lagi berantem. Loh berantemnya sama manusia, Tuhan Yesus yang jadi korban. Nah, di sini loh kita mau belajar kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya bahwa dalam hidup kita, dalam langkah kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita membawa nama Tuhan, mengakui terus nama Tuhan. Yaitu kuncinya apa tadi? Percayalah kepada Tuhan dengan setengah hati, segenap. Tuhan Yesus aku percaya. Ini biasanya terjadi pada anak-anak muda. Aku percaya bahwa engkau berkuasa. Tapi kalau aku ke kamar mandi, mama temenin mama. Mama temenin, itu gelap mama. Kenapa gak berani ke kamar sendiri? Takut. Ya. Kalau itu gak percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bahkan ada seorang sepasang suami istri. Padahal itu mereka menyewa di apartemen tipe studio. Yang kamar mandi sama ranjang itu satu ruangan, ya kan, tipe studio. Katanya ke situ aja, ke kamar mandi, bangunin suaminya, suruh ngeliatin. Emang ada apa? Ada AWW, ada nenek gombel atau apa? Kenapa tidak percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang ono mah lewat. Nah, di sini kita akan lihat. Ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan kita. Tetapi dalam Alkitab, kita lihat siapa sih gak kenal Yusuf anaknya Yakub. Yusuf anaknya Yakub ini lahir pada masa tua. Dari istri kesayangan. Anak laki-laki, anak yang pertama. Wah, bagi ayahnya ini satu kebanggaan. Tetapi anak yang disayang, anak emas ini ternyata tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya. Dan berbeda di saudara-saudaranya. Yang lain saudaranya suka ngiri. Tahu nggak? Baru dibeliin ayah kita baju baru. Mana? Si bungsu. Nanti ya kalau si bungsu kesini nggak usah didengerin. Lagi pamer baju baru, ya puji Tuhan, aku dibeliin oleh Papa Yakub. Saudaranya, karena apa? Mereka iri, mereka nggak suka. Anak emas sih anak emas, tapi itu menurut orang tuanya. Tapi di mata saudara-saudaranya, nehi. Kamu itu anak yang membuat kasih sayang mama papa jadi berkurang kepada saudara-saudara yang lain. Lagi dibeli baju baru, saudara-saudaranya gak mau terima. Dia cerita tentang mimpinya yang luar biasa, saudaranya gak percaya. Apalagi dia juga mengalami hal yang sangat menyedihkan. Dijual sebagai budak oleh koko-kokonya sendiri. Kalau beberapa waktu lalu ada beberapa bayi yang memang dibawa ke Bandung, dijual, dan bayi itu dieksploitasi untuk jadi pengemis sewaan yang digendong. Kalau ngemis tanpa bawa anak kecil dapatnya sedikit.
Tapi kalau bawa anak kecil biasanya dapatnya banyak. Untuk menjual, menculik orang lain saja, ini sungguh memprihatinkan. Lah ini saudara sendiri dijual. Kira-kira ini sungguh teganya, kokonya, teganya. Karena adik sendiri dijual. Nah, kesulitan Yusuf tidak berakhir di sini. Udah hidup jadi budak, terus di sana dia difitnah oleh tante Potifar. Dia juga mengalami banyak kesusahan-kesusahan, tapi kita lihat bahwa Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Bahwa kalau kita lihat perjalanan hidup, justru ketika saudara-saudaranya kelaparan, Yusuflah yang menolong, membuat akal muslihat, adiknya yang bungsu ditahan dengan harapan dia pengen ngobrol dengan saudara-saudaranya, pengen ketemu sama adik bungsunya, pengen ketemu sama orang tuanya, membantu mereka. Saudara, orang kalau lapang dada, berkatnya banyak, benar nggak? Orang yang tidak menyimpan kepahitan, hidupnya merdeka. Karena apa? Manusia itu nggak pernah hidupnya enak-enak baik, ya kan? Saudara pernah hidup enak-enak baik, nggak mikirin utang, nggak mikirin cicilan, nggak ada. Semua kita itu hidup dengan penuh perjuangan. Semua orang itu hidup dengan harus bangun pagi-pagi. Kalau bikin kue di jemaat saya itu ada tante-tante yang bikin kue pastel dan coipan. Dia itu bangun ketika orang baru tidur. Jadi jam 2 malam dia udah bangun. Dia udah mulai ngegoreng karena jam 4, jam 5 pagi tukang-tukang kue yang ini teteh-teteh itu, yang pikul itu, yang pakai tampah di atas gitu kan. Itu pada ambil kuenya dia. Saya melihat bahwa perjuangan hidup itu sungguh gak mudah. Ketika kita tidur sudah ada yang bangun, yang bekerja. Nah, kalau orang menyimpan kepahitan hidup terus gak pernah bersyukur, maka dia itu gak menikmati hidup. Yang menikmati hidup adalah ketika mengalami kepahitan hidup, jalani dengan sukacita. Ketika mengalami ketidakadilan, tetap lakukan yang terbaik. Karena ini seperti teladan Yusuf. Kalau dia sakit hati kepada saudara-saudaranya, Allah gak akan angkat dia menjadi pemimpin. Allah gak akan angkat dia sebagai orang kepercayaan raja. Itu karena hatinya merdeka. Nah, ini adalah contoh kisah Yusuf bagaimana ketika dia mengalami kepahitan hidup, imannya gak pernah luntur. Kepercayaan sama Allahnya gak pernah pudar. Akhirnya dia diangkat. Nah, pasal 3 ini di kitab Amsal, ini merupakan salah satu pasal yang terunggul dari kitab-kitab Amsal. Ya, dari kitab Amsal. Karena di dalamnya ini banyak pengarahan, banyak alasan-alasan yang mendorong para pembacanya supaya menjadi saleh. Supaya menjadi saleh. Di ayat yang kelima ini diajarkan, boleh next ayat yang sebelumnya. Di ayat yang kelima, di ayat yang kelima ini mau mengajarkan bagaimana manusia harus hidup bergantung kepada Allah. Manusia itu harus hidup bergantung kepada Allah karena disitulah jalan keselamatan. Banyak kali orang lupa siapa penciptanya. Banyak kali orang gak ingat siapa yang pernah menyembuhkannya. Saya teringat, ada seorang bapak-bapak, waktu COVID dia nanya, Bu Debbie, kapan ibadah onsite? Saya gak bisa ibadah online. Pokoknya kalau lihat handphone, ngezoom, mata saya itu gak nyaman. Saya pengen ibadah onsite. Om, pemerintah belum ngizinin untuk ibadah onsite. Pokoknya saya nanti kalau ibadah onsite kabarin ya. Karena saya mau ke gereja. Akhirnya saya WA ketika sudah dimulai ibadah onsite. Awal-awal dia datang rajin. Kesaksian. Ketika COVID, Allah menyembuhkan saya. Allah membuat saya mengingat kembali akan kebaikannya. Setelah COVID berlalu berbulan-bulan dan udah bertahun-tahun.
Bangku yang biasa dia dudukin kemana? Kosong. Kosong kenapa? Mungkin dia sedang lupa. Siapa yang pernah menyelamatkannya ketika dia ngap waktu COVID? Nah, banyak nggak itu di gereja-gereja? Habis COVID rajin. Nanti kalau udah mulai sehat dikit, diberkati dikit, sukses dikit, bangkunya sampai kangen. Kemana yang biasa duduk di sini, ya kan? Kan saya lihat kalau di sini kayaknya tempat duduknya itu nggak berubah ini. Ya Ibu Gembala ya, kalau minggu itu yang biasa duduk di sini itu biasanya udah pasti orangnya, betul nggak? Di gereja saya begitu soalnya. Karena apa? Di bangku kedua itu biasanya om dan tante ini. Blok sini tuh biasa anak-anak muda. Blok sini ini AI. Blok sini saya udah apal mereka duduk di mana. Jadi kalau bangkunya kosong, kamu ketahuan nggak ke gereja. Terus saya mulai prihatin. Karena istrinya ngomong, tante kalau suami saya nggak ke gereja jangan ditanyain ya. Oh berarti saya nggak usah nanya ya. Karena apa? Takut baper. Ya itulah manusia. Bahwa kadang-kadang kala-kala dia ingat Tuhan, kala-kala dia lupa Tuhan. Apakah itu yang dinamakan percaya? Apakah itu yang dinamakan bersandar kepada Tuhan? Nah, kita akan melihat bahwa orang-orang, wanita-wanita, apalagi WBI Gunung Sahari, yuk kita belajar bersama-sama. Mengakui Tuhan dalam kehidupan itu kayak mana sih caranya? Yang pertama adalah bahwa kita jangan mengandalkan kekuatan dan akal kita sendiri. Kalau kita mau pakai matematika di kehidupan ini, rumus dunia itu nggak masuk loh. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Seperti kata pepatah apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Makanya saudara kalau jumlah ya, kebutuhan kita. Kalau kita pikiran kita mau meledak, bener nggak? Mumet. Karena apa? Lah kok bisa gitu ya? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Saudara kalau mau pikir pakai matematika dunia ini meledak otak kita. Karena apa? Kita nggak tahu harus menutupi dengan cara yang seperti apa. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, memakai rumusnya Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Beras tinggal 1 liter, haleluya. Beras ada 10 liter, puji Tuhan. Bahwa kita jalanin aja. Toh kita bisa sehat sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Coba lihat perjuangan Ibu Gembala, saya itu tahu kemacetan dari Cengkareng, Kalideres sampai ke sini tuh tahu kemacetan itu. Dijalanin aja. Tapi kalau dipikirin, aduh besok mau WBI macet, buka puasa macet karena udah belokan tadi aja ke jalan industri, udah macet. Kalau dipikirin, gak jadi melangkah kita. Tapi kalau dijalanin, buktinya sampai hari ini Ibu Gembala tetap setia loh, jauh. Ibu Gembala saya juga termasuk orang yang jauh. Gereja di Jembatan 2, rumah di Serpong. Tapi dijalanin aja, setialah sampai mati. Karena apa? Dijalani saja. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan akal kita. Karena kalau kita lakukan dengan kekuatan kita, kita pikir dengan logika kita, nggak nyampe pemikiran kita. Karena Tuhan itu terlalu luas. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Pikiran Tuhan itu juga nggak sempit seperti pikiran kita. Nah, oleh sebab itu wanita-wanita yang pertama diajarkan apa? Jangan mengandalkan kekuatan dan akal kita sendiri. Ini berseberapa banyak yang ngurus cucu-cucu, angkat tangannya. Ini kalau sekarang ngurus cucu-cucu ya. Itu cucu-cucu kata orang Betawi bangor banget. Karena apa? Kebanyakan gizi. Jadi dia kayak kutu loncat ya. Kutu loncat. Ntar ke sono. Di depan udah diberesin, dia ke dapur. Di dapur dia acak-acak, dia lari ke asyala. Kalau kita mikir dengan akal kita,
Aduh, gimana caranya supaya cucuku diem aja? Kita bingung, tetapi kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena saya melihat ada beberapa anak-anak, nih anak nggak bisa diem banget ya. Ternyata roh yang ada di dalam rumah itu transfer ke anak. Ya kan, saya lihat papa mamanya tukak berantem. Anaknya pun ngomong, aku dipukul sama mama. Saya bilang, "Shh." Saya kan guru sekolah minggu, saya bilang gitu. Bude, Bude, kan saya dipanggil Bude. Bude, Bude, ini aku luka tahu. Kenapa? Tadi disabet sama mama. Shh, nak, diem nak, diem. Cukup cerita sama Bude, jangan cerita sama yang lain. Cucu-cucu pada lemes. Karena apa? Dia kan anaknya polos, jujur, apa adanya. Jadi saya lihat roh yang ada di rumah tangga transfer ke anak. Kalau kita pakai akal kita, anak ini mau diapain ya? Diikat, masukin kamar mandi, terus dikunciin. Gak bisa. Anak seperti ini itu apa? Perlu dijamah hatinya. Perlu dibereskan itu yang ada di rumah. Supaya di rumah itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kerukunan. Maka anak ini juga akan transfer spirit yang enak. Tapi kalau mak, pak, tiap hari ada piring melayang gitu kan. Itu jangan kaget kalau anak-anaknya bermasalah di sekolah. Jangan kaget. Karena kadang-kadang itu adalah roh yang ada di rumah, dia bawa kemana-mana. Ya, jangan andalkan akal kita sendiri. Bahwa segala sesuatu, Tuhan, aku nggak mampu lihat cucuku yang udah modern. Aku megang handphone aja grewel-grewelan Tuhan. Itu dia malah lebih canggih dari Owe. Kalau dipikirkan akal, nggak nyampe. Tapi kita punya, aku percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah jangan meninggalkan ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan. Saya bersyukur di sini meskipun Ibu, waduh, saya kalau ketemu kayak emak dewek gitu, kayak emak dewek, oma-oma ai di gereja saya sama, ai yang rajin, orang yang nggak pernah meninggalkan ketaatannya, orang yang nggak pernah meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan, itu namanya orang percaya, ya. Orang percaya. Kalau dia tetap taat meskipun penuh dengan keterbatasan, kalau dia tetap setia walaupun mungkin dia nggak terlalu dipakai di satu gereja pun, atau dia tetap setia beribadah walaupun jaraknya jauh. Wow, ini adalah contoh orang-orang yang percaya, yang bersandar sepenuhnya. Yusuf nggak pernah meninggalkan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau dia silap mata, dia mau dengan rayuan tante Potifar. Karena apa? Siapa tahu dia naik gaji. Siapa tahu dia nggak jadi budak lagi. Siapa tahu dia naik jabatan. Kan siapa tahu. Tapi dia tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak. Meskipun dia harus dipenjara, dia tahu dia harus setia sama Tuhan karena Tuhanlah yang sumber segala-galanya. Yang ketiga adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan mudah menyerah dan tunduk kepada kepahitan hidup. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena ngerasa ketika doa gak pernah dijawab. Kok pertolongan Tuhan lama bener. Dapat jodohnya kok gak dapet ya. Di berita mungkin gak, tapi di televisi itu ada. Di dekat apartemen kami itu di Telu Intan beberapa waktu lalu itu ada kisah kan. Satu keluarga terjun dari atas. Lalu kan itu kami kan deket ya itu, jadi masyarakat sekitar kami itu membuat argumen masing-masing gitu. Apa punya pendapat masing-masing. Saudara bayangkan ngajak bunuh diri anak dan istri. Bahkan videonya ketika dia mau masuk pintu yang keluar balkon itu, kan kelihatan kayak masih bapaknya tuh ngajak anaknya suruh masuk kan. Terus
Apa yang ada di hati dan pikiran keluarga ini sehingga dia menyerah, tunduk kepada kepahitan hidup. Dia pikir dengan bunuh diri masalah selesai. Dengan bunuh diri masalah baru dimulai. Kalau kesusahan di dunia ini bisa diperbaiki, tapi kalau kesusahan di neraka bisa enggak diulang lagi? Enggak bisa. Saya pikir, ini saya memang tidak kenal ya, ini sok kenal aja gitu. Saya pikir orang ini mungkin enggak punya teman, enggak punya persekutuan, enggak punya keluarga yang bisa diajak bercakap-cakap. Biasanya kalau orang stres kan butuh teman ngobrol. Enggak butuh nasihat, tapi butuh curhat. Butuh mengeluarkan unek-unek. Nah, orang yang menyerah, yang tunduk kepada kepahitan hidup, maka dia itu tidak bisa melihat ada pelangi yang indah. Karena apa? Belum melihat pelangi yang indah dia udah tewas duluan. Jadi kita itu nggak boleh mudah menyerah. Dagangan aku sepi ya, gorengan sebelah kenapa lebih rame? Jangan menyerah, dagang terus. Kok pastel aku sayur asam aku kok kurang enak. Catering sebelah lebih enak. Itu jangan-jangan pakai jampi-jampi. Jangan menyerah. Terus aja kalau memang berdagang. Terus aja kalau memang bekerja. Terus aja. Karena apa? Kita tidak tahu Tuhan itu mau proses hidup kita yang seperti apa. Jadi jangan pernah menyerah kepada kepahitan hidup. Karena apa? Pahit dulu baru ada pelangi. Hujan dulu baru ada pelangi. Nah, yang keempat. Jangan hilang kesabaran saat, ini salah ketik ya, menunggu proses Tuhan. Nah, ini kadang-kadang nih suka nggak sabaran. Ya, suka nggak sabaran. Coba kalau kita mau bikin kue kukus, roti kukus. Kita nggak sabar pengen makan gitu ya. Harusnya setengah jam kita kukus tapi nggak apa-apa, ini kan api kencang, 20 menit cukup. Lagi panas-panas kita buka. Jadi kue enggak? Langsung nyiut ya, ciut gitu kan. Karena apa? Semua ada prosesnya. Kalau kita mau bikin donat aja juga ada waktu ragi itu harus ngembang. Lah kalau kita enggak sabaran, belum ngembang kita goreng. Jadi donat bantet, ya kan? Enggak enak dimakan tapi enak buat ngelempar kucing gitu. Istilahnya loh, ya kan? Nah, saudaraku yang kekasih, kita itu harus punya kesabaran. Kayaknya jalannya sulit banget ya Tuhan ya. Kalau gitu aku aja deh yang ngambil keputusan. Tuhan gak usah ikut campur. Hah? Emang kita yang punya hidup? Yang punya hidup kan Tuhan. Ya kan saudara-saudara? Jadi ketika kita sedang menjalani segala sesuatu, ingat, pasti semua ada akhirnya. Sabar aja tunggu prosesnya. Sabar aja tunggu waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Lanjutnya, walau tak. Iya, waktu Tuhan kayaknya nggak cocok sama Owe. Tuhan aku ini pengen yang cepet itu loh. Nggak bisa. Proses itu selalu lama. Proses itu selalu lama. Coba saudara, jemur baju belum kering tuh saudara pakai. Bau apa? Bau apek, bau jembet gitu loh. Gak tahu kalau bahasa daerah kami tuh. Jadi bau nggak kering itu kan nggak nyaman. Itu bisa disemprot pakai key spray 1 botol. Nggak hilang baunya. Oh pakai minyak wangi yang harganya jutaan. Kagak hilang. Hilangnya apa? Ya dicuci lagi, dijemur lagi. Tapi kan jadi lama. Makanya tunggu proses aja Tuhan sampai selesai. Supaya hasilnya indah. Yang terakhir, jangan berhenti berharap dan bercita-cita kalau kita yakin akan penyertaan Tuhan. Setiap kita pasti punya harapan. Tuhan aku rindu ini. Tuhan aku bergumul tentang anakku. Bergumul tentang cucuku, bergumul tentang keponakanku. Pasti semua orang punya pergumulan dan kerinduan masing-masing.
Tuhan, aku rindu gerejaku mengalami ABCD. Tuhan, aku rindu para pelayan-pelayan menjadi setia. Semua orang punya cita-cita dan harapan. Ingat, kalau kita yakin Tuhan beserta, makanya jangan pernah berhenti berharap. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan. Ini loh yang perlu kita bersama-sama pelajari. Yuk kita baca dari poin pertama sampai poin yang kelima. Dua yang next. Ya, bukan yang terakhir ya. Dari atas ya, 2, 3, 5 cara mengakui Allah dalam segala jalan kita. Yang pertama, dua, tiga, empat, dan yang kelima, amin. Bersyukurlah kalau kita tetap dengar firman Tuhan. Karena inilah yang mengisi kehidupan kita. Bersyukurlah kalau kita mau menyempatkan diri kita untuk membuka hati. Tuhan, aku pengen belajar. Karena apa? Kita diingatkan lagi. Yang lelah-lelah dibangkitkan lagi. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Dari mana caranya? Bersekutu. Punya teman. Makanya saya ketika membahas tentang yang bunuh diri itu saya bilang, makanya punya teman. Makanya punya persekutuan, makanya punya pertemuan dengan orang-orang yang membangun. Jangan amat tetangga yang kalau anak zaman now ngobrolnya apa? Pergaulan yang toksik. Apa itu, Bu? Pergaulan yang mencelakakan kita, meracuni. Kalau kita gaulnya sama ibu-ibu arisan hebring gitu ya. Nanti arisan hari Senin, bajunya ungu, mulai dari atas bawah sepatu tas ungu. Ya, papa, aku nggak punya baju ungu. Belanja dulu ya di toko oren. Nah, klik. Kan kita ngikut ya. Nanti kalau aku nggak seragaman kan nggak enak ya, aneh sendiri. Oke, bulan depan seragamnya biru. Hah, nggak punya seragam biru? Oh, kursi gereja warnanya biru. Kalau gitu aku sulap itu menjadi baju biru. Nah, kalau kita pergaulannya yang nggak membangun, maka hidup kita juga akan ketularan jadi orang-orang yang hidupnya sia-sia. Makanya saya anjurkan, ayo bersekutu. Di sini loh, kita itu ribut-ribut rukun. Bener nggak? Nggak mungkin satu gereja itu sehati semua. Nggak. Semua ada perbedaannya. Ya, ada yang protes. Ada yang disuruh iuran. Gereja iuran terus. Patungan terus. Di gereja saya itu. Jangan, di sini nggak ada. Di persekutuan ya begitu saudara-saudara. Ya kan? Tetapi ketika kita tetap setia di situ, kita lihat saling dikuatkan, saling dibangun. Minimal kalau kita stres dan kalau pikiran kita sedang penat, kita punya teman yang bisa bantu dalam doa. Tapi kalau kita nggak punya persekutuan, stres sendiri, marah sendiri, utang ditanggung sendiri, semuanya sendiri. Saudara lama-lama otaknya ini penuh dengan uap-uap kayak kereta api yang lewat itu, uapnya banyak. Tapi kalau kita bersama-sama dalam Yesus syalala, ada sukacita syalala. Dalam Yesus susah senang kita sama-sama. Karena apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang ikut menyebut nama kita dalam doa. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan, benar-benar kita praktekkan setia, taat, mengakui Tuhan, gak gampang menyerah, sabar menunggu prosesnya Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berjuang supaya kita bisa bersama-sama menikmati persekutuan yang indah dalam Tuhan.